Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar akidah akhlak. Materinya adalah berpikir positif dan berwawasan luas. Berpikir positif atau positive thinking di dalam agama Islam dikenal dengan sebutan husnudon. Artinya adalah berprasangka yang baik. Lawan katanya adalah suudon, artinya berprasangka buruk. Mengapa kita harus berpikir positif? Karena berpikir positif adalah bagian dari sikap terpuji atau akhlakul karimah. Dengan berpikir positif, sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Ciri-ciri orang yang berpikir positif diantaranya adalah: yang pertama, selalu bersikap tenang. Yang kedua, cenderung bersikap optimis. Dan yang ketiga adalah selalu berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Hikmah atau manfaat berpikir positif adalah: 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Hikmah yang kedua adalah menjadikan pribadi yang pemberani. Hikmah yang ketiga adalah mendatangkan kedamaian dan ketenangan hidup, sehingga terhindar dari stres. Hikmah yang keempat adalah membantu kita membina hubungan baik dengan sesama. Hikmah yang kelima, memiliki sikap lapang dada dan dipercaya orang lain. Hikmah yang terakhir adalah hidup lebih terarah atau tidak ceroboh. Selanjutnya, berwawasan luas. Berwawasan luas adalah memiliki banyak pengetahuan, baik itu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan disiplin ilmu yang lainnya. Ciri-ciri orang yang berwawasan luas diantaranya adalah pikiran yang lebih terbuka. Ciri yang kedua, berbicaranya terarah dan terukur. Ciri berikutnya adalah selalu berpikir rasional atau berdasarkan data dan bukti. Ciri yang keempat adalah apa yang disampaikan mudah difahami oleh orang lain. Dan ciri yang terakhir adalah mereka menyusun visi, yakni pandangan hidup untuk kehidupannya. Bagaimana orang yang berwawasan luas dengan orang yang tidak berwawasan luas? Mereka memiliki perbedaan yang amat sangat, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya adalah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jika kita ingin sukses, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, yaitu dengan rajin belajar, minimal dalam bidang yang sedang ditekuninya. Karena dengan berwawasan luas, kita akan memiliki banyak referensi untuk menghasilkan ide-ide cemerlang dan langkah yang tepat. Bagaimana caranya agar memiliki wawasan yang luas? Kita lakukan yang pertama adalah banyak membaca. Sebagaimana wahyu Allah yang pertama kali diwahyukan, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yaitu berisi perintah membaca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan membaca akan membangun kesadaran diri dalam melakukan kebaikan, dan kita akan mendapatkan pengalaman dan informasi yang mampu memperkaya pengetahuan kita. Bagaimana jika malas membaca atau tidak suka membaca? Nah, tentu tidak berwawasan, atau bisa dikatakan ilmunya sangat sedikit. Juga buta seumur hidup. Artinya di sini adalah buta pengetahuan, juga mudah dibohongi dan mudah ditipu oleh orang lain. Langkah berikutnya adalah peka pada setiap peristiwa atau kejadian sehari-hari. Nah, untuk mengetahui nilai dari hal-hal kecil tersebut, tentu saja kita membutuhkan kepekaan. Tanpa kepekaan kita tidak bisa membaca situasi di sekitar kita. Tanpa kepekaan juga kita tidak akan mendapatkan apa yang sebenarnya bisa kita peroleh, termasuk pengetahuan dan informasi. Sebagaimana ungkapan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Berikut adalah contoh sikap peka dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah peka terhadap sekitar kita. Jika ada teman kita jatuh, maka kita harus menolongnya. Atau ada yang terkena musibah, kita juga harus menolongnya. Contoh berikutnya adalah membantu meringankan beban orang yang kekurangan, orang yang susah. Nah, baik itu orang yang sedang tertimpa bencana atau orang fakir miskin. Sikap peduli yang berikutnya adalah kita harus bisa menjadi penengah atau melerai dari keributan atau dari perkelahian yang terjadi di sekitar kita. Demikian itu contoh sikap peka yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah adalah jadilah pendengar yang baik. Hal ini bisa kita jadikan teladan, yakni sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir. Beliau adalah contoh pendengar yang baik. Hal ini terbukti meskipun beliau seorang gubernur, namun mau mendengar dan menerima masukan dari rakyatnya. Bagaimana menjadi pendengar yang baik? Menjadi pendengar yang baik, tanamkan pada diri kita bahwa mendengar adalah pekerjaan yang mulia. Terus kita juga harus menghormati sepenuhnya kepada orang lain yang menyampaikan pendapat. Berikutnya, hindari perdebatan yang tidak perlu saat orang lain menyampaikan pendapat. Dan tidak memotong saat orang lain berbicara atau saat orang lain menyampaikan pendapat, bahkan menyampaikan materi. Dan yang terakhir adalah belajarlah menjadi pendengar yang baik dan tulus. Menjadi orang yang berwawasan berikut adalah dengan berdiskusi atau bertukar pendapat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya bertanya kepada guru atau kepada orang tua. Juga bisa berdiskusi dengan teman dan bermusyawarah dengan yang lainnya, kerabat,
tetangga, atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Mengapa harus berdiskusi? Karena dengan berdiskusi, yang pertama kita bisa memecahkan masalah. Berikutnya, juga bisa berbagi solusi. Juga bisa menambah pengetahuan atau wawasan. Dan yang terakhir adalah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Berpikir positif dan berwawasan luas adalah akhlakul karimah. Oleh karena itu, berpikir positif harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berwawasan luas harus kita upayakan, kita usahakan agar kita menjadi manusia yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Namun, sebuah keberhasilan hanya bisa didapat dengan berusaha, kerja keras, dan disertai dengan mendapatkan ridho dari Allah. Maka yang demikian akan terciptalah yang namanya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang dimaksud kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa. Bekerja dengan cerdas adalah bekerja dengan menggunakan ilmu yang seharusnya kita terapkan. Dan kerja ikhlas adalah bekerja diniatkan karena Allah. Demikian anak-anak, materi yang sudah Ibu sampaikan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.